Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat datang di channel Edian. Di video kali ini saya akan bahas topik tentang soal-soal pemantapan materi bangun ruang ya. Langsung saja, nomor 1. Ini soalnya sudah tertulis jelas. Ini saya langsung translate saja ya. Volume dari jus nanas yang berbentuk tabung itu adalah 3140 cm², dan diameter dari alasnya itu adalah 20 cm. Tentukan head itu tinggi ya, tentukan tinggi dari jus nanas kaleng tersebut ya. Nah, solusinya langsung saja, karena ini berbentuk cylindrical itu artinya tabung ya. Jadi karena dia bentuk tabung, tinggal masukin rumus volume sama dengan base area kali head, atau luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, makanya rumusnya ini luas lingkaran itu adalah VR kuadrat kali tinggi. Jadi volumenya udah dikasih tahu 3140, ini tinggal langsung masukin angkanya aja ya, 3140. V-nya ini bisa 3,14 atau 22/7. Nah, di sini saya pakai 3,14 karena angkanya mirip sama yang sebelah kiri volumenya. Ini supaya lebih memudahkan perhitungan. R-nya ini adalah dapatnya dari 20 cm diameternya itu dibagi 2. Karena ini diameter 20, jari-jarinya tinggal bagi 2, dapatnya ini 10 langsung ya. Nah, kali T. T itu sama kayak head tinggi ya. Ini mau tulis jadi head juga boleh ya. Ini jadi head. Head itu tinggi. Ini jadi head. Oke. Karena 3,14 kali 100, dia ada 2 desimal, tinggal coret nolnya 2, jadinya 314. Nah, ini kita mau cari heads-nya, tinggal bagikan saja. 3140 dibagi dengan 314. Jadi dapatnya hanya itu adalah 10 cm ya. Oke, nomor 2. Sebuah balok itu dengan dimensinya L. L itu length ya, panjang ya. Dikali 15 lebarnya sama tingginya 16 cm dikasih tahu. Oke, jadi lebarnya itu 15, breadth itu 15. Tingginya 16 cm, heads-nya 16, punya volume 4320 cm². Jadi ini volumenya ada dikasih tahu ya. Tentukanlah panjangnya atau L dari suatu balok. Oke, dan yang pertanyaan kedua, dia kalau suatu balok itu dilelehkan membentuk suatu kubus ya. Ini membentuk suatu kubus ya, cube ya, to form cube length 3 cm ya. How many cubes can be obtained? Berapa banyak kubus yang akan terbentuk? Oke, jadi kalau untuk soal seperti ini solusinya, karena ini sebuah balok, masukin rumus balok. Volume balok itu adalah L kali B kali H, length kali breadth kali height. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Karena volumenya 4320, ini tinggal tulis saja 4320 sama dengan L dari sini ya, karena L-nya nggak dikasih tahu, mau cari. B-nya itu 15, dan H-nya itu adalah 16 cm. Oke, ini tulis kembali 15 kali 16 dapatnya 240 dikali L ya, 240 L ya. Ini L. 240 dikali L. Atau L kali 240 itu sama saja ya. Jadi kalau mau cari L tinggal 4320 dibagi dengan 2240 ya. Dapatnya 18 cm. Oke, yang pertanyaan kedua, sebuah balok itu dilelehkan supaya bentuk kubus 3 cm. Jadi yang pertama, kita cari volume kubus terlebih dahulu ya. Volume kubus itu dapatnya dari S pangkat 3 ya. Dari sini 3 pangkat 3 itu 27. Berapa banyak kubus yang dapat diperoleh? Untuk solusi seperti ini, the number of cubes can be obtained, banyak kubus yang diperoleh, itu caranya bisa dibuat dengan volume dari balok, volume cuboid yang balok ini ya. Volume balok 4320 dibagi dengan volume kubus 27. Jadi hasilnya itu langsung dapat 160 kubus. Oke, next, nomor 3. Oke, dimensi internal dari sebuah balok, sebuah kotak yang berbentuk balok ya, terbuat dari kayu adalah 4 meter kali 8 meter kali 6,5 meter ya. Oke, jika ketebalan dari kayu tersebut adalah 0,5, jadi ketebalannya ini ya. Oke, jadi ini namanya ketebalannya. Nah, ini ketebalan.
Ini namanya ketebalan kayu, ini ketebalan ya. Jadi ketebalannya ini adalah 0,5 meter ya. Has a thickness ketebalan ya. 0,5 meter, tentukanlah volume dari kayu yang digunakan. Nah, supaya mempermudah untuk perhitungannya, ini kita bayangkan dulu volume yang kecil ini. Kita bayangkan nih volume balok yang kecil ini. Nah, volume balok yang kecil ini. Oke, ini volume balok yang kecil ya. Nah, bayangkan dulu volume balok yang kecil ini. Ini supaya lebih jelas ya, volume balok yang kecil ini ya. Ini saya buat seperti ini, berbentuk balok ya. Nah, untuk volume balok ini, yang kecil ini, kita hitung dulu. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti P kali L kali T ya, 4 kali 8 kali 6,5, hasilnya ini ya, 208 ya. Nah, terus kita cari volume yang besar nih. Volume balok yang besar, kita bayangkan yang ini. Yang besar yang ini. Yang besar ini, oke. Nah, untuk volume yang lebih besar tuh agak hati-hati ya, karena hitung dari panjang sini, ini kan tadi kan 4 meter yang kecil, ini 4 meter ya. Nah, karena ketebalannya masing-masing 0,5, jadi ini harus tambah lagi nih, 0,5 ini ya, 0,5, tambah sama ini juga ketebalannya ini 0,5 ya, ketebalannya ini 0,5 ya. Ini supaya lebih jelas, ini saya buat pakai merah ya. Nah, ini ketebalannya 0,5, ini juga 0,5 ketebalannya, ini juga 0,5, ini juga 0,5 ketebalannya. Yang bawah ini juga sama nih, ada 0,5 juga ketebalan. Jadi yang warna merah ini namanya ketebalannya. Jadi yang volume yang besar ini panjangnya kan tadi awalnya dia yang kecil ini 4 meter. Ditambah 2 merah yang ini ya. Yang saya tandai merah ya. 0,5 tambah lagi 0,5. Jadi panjangnya itu jadi 5. 4 tambah 0,5 tambah 0,5 itu jadi 5 ya. Yang berikutnya itu ada lebar. Lebarnya dia awalnya kan 8 nih. Ini awalnya 8 ya. Nah, ditambah sama ini ketebalannya ini ya. Ketebalannya ini 0,5. Ini juga ketebalannya 0,5. Jadi 8 tambah yang merah ini ada 2, 0,5 tambah 0,5. Jadi kesimpulannya itu 8 tambah 0,5 2 kali dapatnya itu 9. Oke. Nah, yang next, yang terakhir yang tinggi. Yang tinggi ini awalnya dia 6,5. Ini ya, awalnya dia 6,5. Ditambah, ingat, ini ada tanda merah di bawahnya 0,5. Yang atasnya nggak mungkin ada tanda merah ya. Itu nggak mungkin sekali. Jadi 6,5 tambah 6,5 itu hasilnya langsung dapat 7. Jadi untuk yang tinggi dia hanya tambah 1 kali aja yang di ketebalan di bawahnya. Karena yang di atas nggak ada lagi. Oke, kesimpulannya itu setelah dikali dapatnya 315. Nah, setelah itu dia tanyakan volume dari kayu yang digunakan. Jadi untuk mencari yang kayu ini, yang merah ini, ketebalannya ini, volumenya ini, berarti volume yang besar ini, volume yang besar 315, dikurang sama volume yang kecil ini 208. Jadi hasilnya itu adalah 107 ya. Oke, next nomor 4. 554,4 liter dari air dituangkan ke dalam drum ya, ke dalam drum yang bentuk tabung, diameternya adalah 42 cm. Drum itu tabung ya. Tentukanlah kedalaman air di dalam tabung itu. Nah, karena ini cylindrical itu tabung ya, volume tabung itu cylindrical sama dengan VR kuadrat kali H. Itu sama rumusnya seperti yang nomor 1 ya, cylindrical ya, ini sama aja ya. Jadi kita masukin volume cylindrical, volume tabung, VR kuadrat kali H. Nah, ini V-nya saya masukin 22/7, jari-jarinya nih saya masukin 42 nih ya, 42 diameter dibagi 2 jadinya 21. Kali 21 lagi karena dia R pangkat 2 dikali H. Nah, H itu apa? H itu depth. Depth itu kedalaman. Kedalaman itu sama kayak tinggi, H ya. Nah, volume tabung ini awalnya dia kan 5,55,4 liter. Nah, liter itu sama seperti DM pangkat 3 ya. Liter itu sama seperti DM pangkat 3. Oke. Nah, karena liter ini DM pangkat 3, ini kita mau ubah ke sentimeter supaya sama-sama
yang jari-jari ya, yang jari-jari itu 21 cm ya. Jadi desimeter kubik mau ke centimeter kubik, itu berarti tinggal kali 1000. Jadi makanya ini langsung 554.400. Ini karena ini 554,4 kali 1000 ya. Ini kali 1000. Oke, kali 1000 ya. Ini kenapa dipakai 22/7? Kenapa nggak dipakai 3,14? Karena kalau dipakai 22/7 nih 7 sama 21 nih bisa coret. 7 sama 21 coret. Lebih mempermudah perhitungan ya. Nah, setelah dikali ini semua telah dicoret, dapatnya 1386 ya. Jadi untuk mau cari H itu ketinggian itu sama dengan 554.400 dibagi dengan 1386. Hasilnya langsung dapat 400 cm ya. Oke, next. Nah, untuk soal yang nomor 5. Untuk soal nomor 5, pabrik mainan ya. Ada 300 kayu yang bentuknya dia tabung tertutup dengan diameter 14 mm. Nah, ini kalau kita mau pakai jari-jari rumusnya, ini diameter 14 harus dibagi 2, jadinya 7 nanti jari-jarinya ya. Nah, kita perhatikan nih satuannya masih belum diubah. Ini ya, satuannya udah jelas ini milimeter, ini sentimeter, jadi beda ya. Jadi kita harus ubah dulu ini. Jadi ubah ke sentimeter, dapatnya ini 1,4 cm ya, 1,4 cm. Oke, terus dibagi 2 karena kita mau cari jari-jari. Dapatnya adalah 0,7 cm ya. Oke, nah ini 0,7 cm ini nanti dipakai ke bagian ini ya, di bagian R nih. Oke. Jadi 2VR, tinggal masukin rumus ya, luas permukaan dari tabung itu 2VR buka kurung R tambah H. Ini kenapa kali 300? Karena ada sebanyak 300 mainan ya. Jadi 2 kali 22/7 kali R-nya itu 0,7. Kenapa dipakai 22/7? Kenapa nggak dipakai 3,14? Karena 7 sama 0,7 itu lebih mempermudah perhitungan. Bisa dicoret tuh. R-nya itu 0,7, H-nya itu adalah 5. H-nya itu dapat dari sini ya, H-nya 5 cm ya. Ini H-nya 5 cm dikali sama 300. Jadi ini tinggal dikali, ini kerjakan dulu yang tambah ya. Yang tambah dikerjakan, setelah itu dikali. Dapatlah 25,08 kali 300. Hasilnya itu adalah 7.524 cm pangkat 2 ya. Kalau volume dia pangkat 3, kalau luas permukaan atau total surface area itu pangkat 2 ya. Oke, next soal nomor 6. Find the volume and the total surface area. Berarti dia tanya volume sama luas permukaan. Total surface area itu luas permukaan ya. Dari prisma di bawah ini. Nah, ini prismanya berbentuk segi 5 ya. Kenapa segi 5? Nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia segi 5 ini ya. 1, 2, ini ya, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi ya. Ini namanya prisma segi 5. Nah, untuk mencari prisma segi 5 ini, pertama-tama kita mau cari volumenya itu gimana? Berarti volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu berbentuk segi 5. Kalau segi 5 itu, supaya lebih bermudah perhitungan, ini saya bagi segi 5-nya itu, jadi ada bangunnya, persegi panjang, sama segitiga ya. Ini persegi panjang. Jadi persegi panjang sama segitiga ya. Nah, ini persegi panjang ini ada 5 cm. Oke, ini diulangi lagi ya. Ini ada bangunnya segi 5, jadi ini dibagi ya. Jadi adanya itu segitiga ya. Ini segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Ini bangun segi 5-nya dibuat jadi bentuknya seperti ini. Jadi panjangnya itu 5, lebarnya itu dia 10 ya. Ini 5 sama 10. Terus yang ini 4, ukurannya 4 sama yang ini 3 ya. Oke, jadi kita cari luas alasnya terlebih dahulu ya. Luas alasnya itu ini luas alasnya nih.
Jadi 5 kali 10 tambah, ini luas segitiganya 3 kali 4 per 2. Kenapa? Karena ini luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali A kali T. Sementara ini satu lagi persegi panjang P kali E langsung dapat ya. Dikali tingginya itu berarti dia langsung dapat 2. Oke, sekali lagi ya. Volumenya itu luas alas kali tinggi. Kita cari luas alasnya itu, ini agak ribet sedikit ya. Ini bangunnya segi 5. Kita bagi 2 jadi bangunnya persegi panjang, gabungan dari persegi panjang dengan segitiga. Nah, di bangun persegi panjang, ini asumsi aja ya, ini harusnya lebih panjang 10 cm ya. Ini berarti panjangnya 5, ini 10 cm. Dikali aja, dapatnya 50, ditambah dengan luas segitiga, ini 3 kali 4 bagi 2 ya. Kali tinggi yang prisma itu adalah tinggi dari ini ya, ini namanya tinggi prisma ya, angkanya yang belum terpakai itu 2 ya, tinggal masukin angka 2. Jadi 56 kali 2, dapatnya 112. Nah, mau cari total surface area, itu yang agak ribet lagi ya, itu luas permukaan prisma itu didapat dari semua sisi permukaan dari suatu bangun yang bisa disentuh. Oke, ini yang pertama yang atas nih ya, yang atas ini, tadi kita udah cari luas alasnya itu dapatnya 56 ya. Yang atas sama yang bawah dia pasti sama. Otomatis ini 56 kali 2. Tambah dengan ya ini. Bangunnya ini ya 2 kali 4. Satu bagian ya. Sekali lagi ya untuk mencari total surface area itu ada luas permukaan bangun. Itu luas permukaan bangun maksudnya sisi di mana tuh sisinya semua tuh adalah yang dapat disentuh ya bagian-bagiannya ya. Jadi yang pertama tuh atasnya tuh tadi kita udah cari dia bagian sini luas alasnya itu ada 56 kali 2 karena atas sama bawah sama. Terus sampingnya ini ada 2 kali 4 dapat. Terus ada 3, ini 3 ya, kali tingginya ini 2 ya. 3 kali 2 tambah, nah nih kita lihat ini bahwasanya ini 2 cm. Ini 2 cm juga ya. Nah yang ini juga sama 10 cm karena ada tanda yang garis satu ini. Garis satu berarti sisinya itu semua sama panjang. Jadi 2 kali 10, kirinya 2 kali 10, ini kirinya 2 kali 10, kanannya juga sama ya, 2 kali 10 ya. Jadi ada 2 ya, 2 kali 10 kali 2. Nah yang terakhir itu bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada 5, sama tingginya ini adalah 2. Nah 5 kali 2, ini bangun persegi panjang yang belakang. 5 kali 2, bangun persegi panjang di belakang ya, bisa dibayangkan ya. Jadi setelah itu tinggal ini 56 kali 2 112, 2 kali 4 8, 3 kali 2 6. Ini 40 tambah 10 tinggal jumlahkan semua dapatlah hasilnya 176. Oke, sekian untuk video kali ini. Silakan like and share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.